Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mengupas mengenai kecepatan jarak waktu, perpapasan dan menyusul. Yang belum subscribe channel ini mohon untuk segera subscribe ya, agar channel ini berkembang menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian like juga ya. Terima kasih. Kita masuk ke contoh soal ya. Budi berangkat dari kota A ke kota B pukul 8 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Di jam yang sama, Roni berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak kota A dan B 220 km, maka mereka berpapasan pukul A 8.30, B 8.45, C 9, D 9.30, E 10. Pertama-tama kita buatkan dulu ilustrasinya. Budi berangkat dari kota A ke kota B. Roni berangkat dari kota B ke kota A. Mereka bertemu di sini. Pukul berapa? Jarak kota A ke kota B 220. Nah, ini kan kelihatan jarak yang sudah ditempuh Budi ditambah jarak yang sudah ditempuh Roni itu sama dengan 220 ini. Maka bisa kita buat persamaannya. Jarak yang sudah ditempuh Budi ditambah jarak yang sudah ditempuh Roni sama dengan jarak totalnya, jarak kota A ke kota B. Nah, ingat rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Waktu sama dengan S per V. Rumus jarak sama dengan VB, SB sama dengan V kecepatannya Budi dikalikan T ditambah kecepatannya Roni dikalikan T sama dengan S tot. Kecepatannya Budi berapa? 50 kali T. Waktu yang perjalanannya itu berapa? Karena mereka mulainya bersamaan di jam yang sama, ya langsung T saja. Nanti kalau waktunya beda, misalkan Budi itu berangkat pukul 8 sedangkan Roni berangkatnya setengah 9, itu nanti beda lagi. Kecepatannya Roni berapa? 60 kali T sama dengan jarak totalnya 220. 110 T sama dengan 220. T sama dengan 220 dibagi 110. Apa itu? 22 dibagi 11 sama dengan 2. 2 jam kemudian mereka bertemu. Berangkatnya sama-sama pukul 8. 2 jam kemudian ini berapa? 10. Oke, mana ya? Jawabannya yang E. Soal selanjutnya. Budi berangkat dari kota A ke kota B pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam.
Pukul 7.15 menit, Roni berangkat dari kota B ke kota A dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak kota A dan B 205 km, maka mereka berpapasan pukul A 8.30, C 9, B 8.45, D 9.30, E 10. Nah, kalau seperti ini kan berbeda waktu berangkatnya. Kita pilih dulu mana yang dibuat patokan. Ini yang dibuat patokan ini nanti dijumlahkan waktu tempuh keduanya itu berapa. Yang kita cari ini T-nya itu berapa. Bisa juga menggunakan waktu patokan ini, bisa, tapi yang paling mudah mungkin yang genap ya, pukul 7. Persamaannya sama, SB ditambah SR sama dengan jarak totalnya. Karena yang dibuat patokannya itu Budi, jadi waktunya Budi, cukup T saja. Kecepatannya Roni dikalilah, karena ada perbedaan waktunya ini, agar sama dengan waktunya Budi kan harus dikurangi 15 menit nih ya kan. Kecepatannya Roni harus dikurangi 15 menit. 15 menit itu kan 1/4 jam. Hmm. 15 menit di per 60 sama dengan 1/4 jam. Kalau 20 menit dibagi 60 sama dengan 1/3 jam. Ini caranya untuk mencari jam, menit ke jam. Kecepatannya Budi berapa? 50 kali T, 50 T ditambah kecepatannya Roni 60 kali T dimin 1/4 sama dengan jarak totalnya 205. Jarak totalnya A ke B 50 T sama dengan 50 T sama dengan ditambah 60 kali T, 60 T, 60 kali min 1/4, 60 dibagi 4 15 sama dengan 205. 15 kita pindahkan ke ruas kanan jadi plus 50 ditambah 60 sama dengan 110 T. 205 ditambah 15 sama dengan 220. T sama dengan 110 nya kan diper gini ya. Kalau pindah ke sana dari bagi ke ruas kanan jadi bagi, coret 22 dibagi 11 sama dengan 2. Ini waktunya, waktu perjalanannya. Nah, yang dibuat patokan itu tadi kan ini yang dibuat patokan jam 7 ini dibuat patokan, maka 7.00 ditambah 2.00 sama dengan 9.00. Maka jawabannya yang C. Coba kita menggunakan patokannya biar gak bingung. Patokannya
kita gunakan yang patokannya Roni. Kita sekarang menggunakan patokan yang ini 7.15. Jadi nanti FVR kali T itu saja, VB dikali T ditambah 1/4 jam, karena kan 7 harus disamakan dengan 7.15 ya kan, ditambah 15 menit. Begini biar lebih jelasnya ya. SB ditambah jarak yang sudah ditempuh Roni sama dengan S total. Nah, kecepatannya Budi, waktunya Budi kan lebih dulu 15 menit. Lebih dulu 15 menit daripada Roni ya. Jadi kan dijumlahkan 15 menit itu kan 1/4 jam tadi ya, ditambah kecepatannya Roni dikali T, karena yang dibuat patokan adalah Roni ya, cukup T saja. S totalnya 205. Kecepatannya Budi berapa? 50 T. 50 T tambah 1/4 ditambah kecepatannya Roni 60 kali T sama dengan 205. Kita buka konturnya, 50 kali T, 50 kali 1/4, 50 T ditambah 50/4 ditambah 60 T sama dengan 205. Biar mudah, kita kalikan semuanya dengan 4. 50 T kali 4 sama dengan 200 T ditambah 50/4 kali 4, ya tinggal coret aja ya. 50 ditambah 60 T kali 4, 240 T sama dengan 205 kali 4, 820. Ini kita kumpulkan 200 T tambah 240 T 440 T. 50 kalau dipindahkan ke ruas kanan ini kan min 50 ya, 820 di min 50 dengan 770. 770 sama dengan 440 T, maka T sama dengan 770 diper 440. Ini coret-coret. Ini dibagi 11, kita sederhanakan ya, dibagi 11 T sama dengan 7/4. 7/4 itu kan 1 jam 3/4 menit. 3/4 menit kan berapa? Kalikan 60. 60 dibagi 4, 15 kali 3, 45. Tadi 1 jam 45 menit. Menitnya gak usah ditulis. 1 jam 45 menit ditambahkan yang dibuat patokan tadi. Yang dibuat patokan tadi kan 7 15 menit. Kita tambahkan 5 tambah 5 10. 1 tambah 4 5, 5 tambah 1 60. 60 itu kan 1 jam. Penjumlahan waktu kan beda. Ini 1 jam.
1 ditambah 1 2, 2 tambah 7 9. Selesai. Sama jawabannya 9 ya. Begitu kita bisa menggunakan dua patokan waktu, entah 7 atau 7.15, tapi sebaiknya biar cepat cari yang genap. Kalau dua-duanya tidak genap ya pilih salah satu saja. Karena kalau genap itu lebih mudah penjumlahan jamnya nanti. Yang ganjil misalnya 7.15 menit ya agak ribet ini tadi, tapi gak apa-apa, pasti jawabannya sama. Sekarang soal selanjutnya. Prihadi dan Billy yang tinggal di Tegal akan pergi ke Yogyakarta. Prihadi berangkat dengan kecepatan 60 km per jam. Kemudian pada pukul 7, Billy berangkat dengan kecepatan 90 km per jam. Jika Prihadi berangkat 20 menit lebih dulu, pukul berapakah Billy menyusul Prihadi? A 7.20, B 7.25, C 7.30, D 7.35, E 7.40. Kita tuliskan dulu bersamaan matematikanya ya. Simbol-simbol matematikanya. Kecepatannya Prihadi sama dengan 60 km per jam. Nah ini kan jika Prihadi berangkat 20 menit lebih dulu, 20 menit lebih dulu berarti jam 7 nya Billy dikurangi 20 menit. Nah, penjumlahan pengurangan jam ini agak beda. Ini kan sebenarnya jam 6 lebih 60 menit. Nah, kan 60 menit itu kan 1 jam ditambah 6 ya jam 7. 60 dikurangi 20 40. 6 turun. Nah, ini jamnya Prihadi berangkatnya jam 6 lebih 40. Kecepatannya Billy sama dengan 90 km per jam. Waktu dipilihnya berangkat jam 7. Pukul berapakah Billy menyusul Prihadi? Nah, ini yang dibuat patokan berarti Billy ya. Karena pukul berapakah Billy menyusul Prihadi, kita buat patokannya jam 7. Karena yang dibuat patokannya itu Billy, jadi nanti VB nya kali T gitu aja. Kalau menyusul itu rumusannya jarak yang ditempuh Prihadi itu sama dengan jarak yang ditempuh Billy, karena sama-sama gini kan, menyusul jaraknya sama jaraknya. Jadi, jarak Prihadi sama dengan jarak yang ditempuh Billy. Nah, P dikali T, T-nya Prihadi itu kan 20 menit lebih dulu, jadi kan dijumlah biar sama dengan 7 patokannya ini. Kalau tambah 20 menit itu kan sepertiga jam ya, ditambah sepertiganya. Ini yang perlu dipahami ini. Waktunya Prihadi kan 6.40, agar sama dengan pukul 7 kan ditambah 20 menit. 20 menit kan sepertiga jam, 20 per 60 menit sepertiga jam. Nah, yang dapat patokan kan waktunya Billy, berarti cukup gini saja kali T. Kecepatannya Prihadi 60, T
plus sepertiga. Kecepatannya Billy 90 kali T. Ini kita bongkar 60 kali T, 60 kali sepertiga. 60 T ditambah 60 kali sepertiga kan 20. 90 T. 60 pindah ke ruas kanan. T dikurangi 60 T sama dengan 30 T. Pindah ke sini kan sama saja. T sama dengan 20 per 30. 2/3 jam. 2/3 jam ini berapa menit? Kalikan 60 menit. 60 dibagi 3. 60 bagi 3 20. 20 kali 2 20 kali 2 sama dengan 40 menit. Nah, patokannya tadi kan 7 ditambah 40 menit sama dengan 07 40. Jawabannya yang E. Soal selanjutnya, Amin dan Hamzah adalah kakak beradik yang selalu mengikuti sholat tarawih berjamaah di Masjid Al-Ikhlas. Pada suatu malam, Amin langsung keluar menyusuri jalan dengan berjalan kaki tepat pada pukul 20.10 setelah selesai sholat witir. Hamzah masih mengikuti ceramah setelah witir dan langsung pulang tepat pada pukul 20.30. Jika Hamzah berlari dengan kecepatan 3 kali kecepatan jalan kaki Amin, maka Hamzah akan menyusul Amin pada pukul. Nah, begini ya. Kecepatannya Hamzah dari sini 3 kali kecepatan Amin. Dari soal tadi 3 kali kecepatannya Amin. Amin berangkat pukul Amin pulang pukul 20.10. Terus Hamzah pulangnya pukul 20.30. Nah, ini yang ditanyakan Hamzah kapan menyusulnya Amin, berarti yang dibuat patokan yang ini. Waktunya Hamzah yang dibuat patokan ya. Waktunya Hamzah yang dibuat patokan. Jadi nanti V-nya Hamzah ya cukup S, jarak yang ditempuh Hamzah kali T gini. Cukup T saja. Menyusul kan S A sama dengan jarak yang ditempuh Amin sama dengan jarak yang ditempuh Hamzah. VA dikali, nah T-nya untuk yang Amin ini 20.10 agar sama dengan 20.30, jadi ditambahkan 20 menit. 20 menit itu berapa jam? Sepertiga jam. Jaraknya Hamzah sama dengan V Hamzah dikalikan T. Kita masukkan kecepatannya Amin berapa. Oh, ini kan persamaannya, tidak usah ditambah sepertiga. Kecepatannya Hamzah ini 3 kali kecepatannya Amin. Nah, kalau seperti ini VA nya bisa kita coret langsung.
ditambah 1/3 sama dengan 3T. T nya pindah ke ruas gini kan jadi min 3T dikurangi T sama dengan 1/3. 2T sama dengan 1/3. T sama dengan, kalikan silang, 1/6. T sama dengan 1/6. 1/6 itu berapa menit? 1/6 kali 60 kan sama dengan T 10 menit. Yang buat patokan tadi kan ini yang dibuat patokan. Jadi 20 30 ditambah 10 menit berapa? 20 40. Jawabannya yang B. Demikian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.